النفس تبكي على الدنيا وقد علم. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau melaksanakan ziarah Wali Jakarta. Jadi ini kan kita mau berangkat Wali Songo. Jadi kita rangkaian acaranya mau menghabiskan seluruh wali ziarah Jakarta dulu, baru nanti kita berangkat kelanjutannya di ziarah Wali Songo. Ikuti kita bersama para pasukan. Dan jangan lupa subscribe YouTube kita Al Mubarak SD. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Kita udah sampai di lokasi ziarah Gubah Al-Haddad Mbah Priuk, Jakarta Utara. Ini kalau teman-teman luar kota pengen ziarah ke sekitar Jakarta, ini lebih enak kalau istirahat di lokasi sini karena tempat parkirnya satu luas. Dia tempat parkirnya itu luas. Banyak bisa parkir bis segala macam. Mau berapa bis pun muat, ya kan. Terus tempat istirahatnya juga luas. Tempat istirahatnya luas. Jadi teman-teman kalau mau melaksanakan ziarah, terutama orang-orang luar kota, ini lebih enak istirahat di sini. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris. Kita sedang berada di makam keramat Al-Imam Al-Arif Sayyid Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad yang ada di Koja atau terkenal dengan Mbah Priuk. Nah, saya akan menjelaskan sejarah daripada makom ini, yang mana ada kaitannya dengan lambang di sini. Lambang di sini ada pohon tanjung, gentong, sama dayung. Oke, kembali ke cerita awal. Jadi beliau Sohibul Makom bernama Al-Imam Al-Arif Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Beliau adalah orang Palembang yang hijrah ke Jakarta untuk menyebarkan agama Islam. Beliau mempunyai cerita yang mana cerita beliau ini menjadi situs sejarah sehingga menjadikan sebuah keramatan yang bisa dijadikan yang bisa diambil hikmah untuk kita semua. Pada saat itu ketika beliau berada di kota Palembang, beliau hijrah bersama
adiknya yakni Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad dan kawannya yakni Habib Abdullah Atos. Nah, ketika beliau bersama 3 orang ini, beliau menumpak kapal dayung. Beliau mengumpak kapal dayung karena pada saat itu belum ada yang namanya kapal feri. Jadi ketika beliau menumpak kapal dayung dari Palembang ke Jakarta, beliau di tengah-tengah laut atau di tengah-tengah perjalanan, beliau mengalami musibah yang mana musibah ini diulang berkali-kali. Sehingga pada saat musibah terakhir kalinya, beliau sedang sholat tahajud. Di sholat tahajud beliau terkena yang namanya badai laut. Ketika terkena badai laut, kapal atau perahu dayung beliau hancur dan beliau pun kembali ke rahmat Allah. Beliau bersama adiknya yakni Habib Zain dan kawannya yakni Habib Abdullah. Yang meninggal pada saat itu hanyalah beliau yakni Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Akan tetapi adiknya Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad dan kawannya yakni Habib Abdullah selamat. Kemudian jenazahnya Habib Hasan ini dibawa oleh 2 orang ini yakni Habib Zain dan Habib Abdullah ke daerah Pondok Dayung. Ketika dibawa ke daerah Pondok Dayung, beliau dimakamkan di situ, dikuburkan di situ. Ketika sudah dikuburkan di situ, kemudian Habib Zain ini kembali ke kotanya yakni Palembang. Setelah kembali ke Palembang, singkat cerita, pada saat itu sedang zaman-zamannya kompeni penjajah. Nah, ketika itu, singkat cerita, ada salah satu company yang sedang keliling-keliling daerah Pondok Dayung. Ketika keliling daerah Pondok Dayung, company itu melihat ada orang yang berjubah putih dan sedang berdiri sembari memegang tongkat. Ketika company itu penasaran, kemudian dia dekatkan. Ketika didekatkan, ternyata itu makom. Diulang lagi berkali-kali sampai ini company heran, ini makom aneh. Ketika jauh itu ada orang, ketika dekat makom. Keesokan harinya, ini seorang company ini melacak siapa pemilik makom ini dan siapa ahlul bait. Akhirnya company tersebut mendapatkan kabar berita bahwasanya makom ini mempunyai ahlul bait di Palembang. Kemudian dikabarkan ahlul baitnya yakni Habib Zain. Ketika dikabarkan oleh Habib Zain, ini orang company menyarankan untuk Habib Zain untuk memindahkan makom Habib Hasan bin Muhammad. Akhirnya pada saat itu company memberi tanah sejumlah 5 hektar yang ada di tanah ini. Tanah ini yang sekiranya besarnya 5 hektar yang diserahkan oleh company, yang disedekahkan atau diberi oleh company untuk makamnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Ketika makam beliau dipindahkan, itu jenazah beliau ketika digali, ketika makam beliau digali, ini jenazah beliau, subhanallahnya, kain kafannya masih putih, kulitnya masih wangi, matanya kayak orang tertidur dan sifat matanya masih ada. Padahal jika diteliti lagi, ketika company itu menemukan makom sekitar sudah 10 tahun yang lalu. Nah, ada kaitannya dengan lambang di sini, yakni makom tersebut dikubur di bawah pohon tanjung dan gentong tersebut ada di sebelah kanannya makam Habib Hasan dan dayung tersebut sebagai kayu nisannya Habib Hasan. Ini makam waktu lagi di Pondok Dayung, waktu belum dipindah ke Koja. Nah, maka dari itu yang memberi nama daerah ini atau filosofis daripada nama daerah ini yakni adanya makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Maka dari itu daerah ini dinamakan daerah Tanjung Priok. Kenapa dinamakan daerah Tanjung Priok? Karena kembali ke sejarahnya Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita sudah sampai yang kedua nih, masih di daerah pesisir pantai, yaitu makam keramat Kampung Bandan Habib Muhammad Habib Ali bin Abdurrahman Alawi beserta para habaib lainnya yang ada di dalam. Ayo kita ziarah, kita masuk. فاك قد بنيت أمسد قرابا ودانا الموت دانيها لكل نفس وإن كانت على وجل من المنيات Ya, alhamdulillah kita sekarang ada di makam Habib Husain bin Abu Bakar Ali Idrus Luar Batang. Ini salah satu makam yang ramai 24 jam, itu selalu ramai di Jakarta. Ini masih di daerah pesisir pantai Jakarta Utara. Ini masjidnya, makamnya ada di dalam. Yuk kita sama-sama masuk buat ziarah ke makam Habib Abu Bakar Ali Idrus Luar Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lagi di kami semua. Sekarang kita lagi ada di Habib Husain bin Abu Bakar Luar Batang. Nah, ini yang sangat aneh sekali. Kenapa sih namanya di daerah ini dinamakan Luar Batang, nggak Dalam Batang? Nah, ini ada kaitannya dengan sejarah beliau Habib Husain bin Abi Bakar Ali Idrus. Beliau adalah salah satu ulama asal Tarim Hadramut. Beliau yang masih bernasab dengan Habib Abdullah Ali Idrus atau Syamsi Sunus. Nah, ketika beliau dakwah di daerah sini, beliau sangat diusik sekali oleh kompeni Belanda, yang mana ketika beliau ingin mendirikan suatu masjid, beliau dilarang oleh salah satu kompeni untuk mendirikan masjid. Akan tetapi kompeni mengizinkan untuk mendirikan masjid di salah satu rawa buaya, yang mana rawa itu terkenal dengan buayanya. Akhirnya singkat cerita, di situ Habib Husain dan muridnya yang makamnya ada di sebelahnya Habib Husain, yakni Haji Abdul Qadir. Beliau bersama muridnya mendirikan masjid di pinggir rawa buaya tersebut. Dan ketika beliau mendirikan masjid, Allah memberikan cobaan dengan angin yang begitu besar. Akan tetapi beliau hanya azan. Ketika beliau azan, angin itu berhenti. Dan bangunan-bangunan yang ingin didirikan itu pun roboh tertepak. Akan tetapi angin itu berhenti dengan azannya beliau. Kemudian ketika masjid itu sudah berdiri, singkat cerita, beliau ingin mendirikan tempat wudhu, akan tetapi airnya tidak dapat datang. Ini adalah salah satu aduan yang diadu sama santri beliau. Bib, kita ingin mendirikan tempat ini, tapi airnya nggak keluar, sekalinya keluar kotor. Kemudian Habib Husain mentancapkan tongkatnya di depan masjid tersebut, dan ketika tongkat itu diangkat oleh Habib Husain, keluarlah air. Ketika air itu sudah keluar, kemudian datanglah kompeni yang memanas-manasi Habib Husain Luar Batang. Ketika kompeni itu memanas-manasi Habib Husain, yang tadinya kebetulan masjid tersebut di pinggir laut, di pinggir salah satu laut, dan ketika santrinya ingin menggali air atau menggali sumur untuk sebuah tempat wudhu, itu yang ditemuin pertama kotor, kedua rasanya asin.
Nah, rasa asin ini yang menjadi salah satu alasan company ketika ingin mencicipi air yang dikeluarkan dari tongkatnya Habib Hussein. Ketika tongkatnya Habib Hussein diangkat keluar air, kemudian dicicipi oleh santri-santrinya, nggak taunya rasanya nggak asin. Akhirnya datang company yang memanas-manasi Habib Hussein dan murid-muridnya Habib Hussein. Kata company, oh ini airnya asin. Ini bukan air, ini air asin, percuma jangan dipakai kata company. Padahal air itu nggak asin, tapi company hanya manas-manasin. Akhirnya di situ Habib Hussein hanya diam. Dan singkat cerita company itu pergi. Ketika company pergi, company ingin mencicipi makanan yang disediakan oleh istrinya. Ternyata kualat daripada ledekannya company terhadap Habib Hussein, makanan yang disediakan oleh istrinya rasanya asin. Begitupun makanan-makanan yang lain ketika company itu ingin mencicipi rasanya asin semua. Ini salah satu kualat daripada ledekannya company tersebut kepada Habib Hussein. Dan singkat cerita beliau wafat di ketika sholat tahajud beliau. Sebelum beliau sholat tahajud, beliau berpesan sama santrinya yakni Haji Abdul Qadir, kata Habib Hussein, nanti kalau saya meninggal saya ingin dimakamkan di dekat masjid. Gak taunya ini adalah sebuah isyarah yang mana setelah itu beliau sholat tahajud. Setelah beliau sholat tahajud, beliau di rakaat kedua sujud dan tidak bangun lagi. Akhirnya ketika beliau sudah dibungkus dengan kain kafan dengan rapi, dan akhirnya singkat cerita membawa jenazahnya Habib Hussein. Pembawaan jenazahnya Habib Hussein. Akhirnya ketika jenazahnya Habib Hussein dibawa untuk dimakamkan di masjid ini, akan tetapi company itu usik lagi sama Habib Hussein. Ketika company itu usik, di situ company melarang kalau Habib Hussein jangan dikuburin di sini, kata company. Tapi muridnya tetap ingin dikubur di sini. Terus company melarang kalau misalkan Habib Hussein dikubur di sini akan saya gusur makam. Kemudian demi kemaslahatan Habib Hussein, murid-muridnya pun untuk menuruti permintaan company. Kalau begitu Habib Hussein mau dikubur di mana? Kata company, kubur di dekat rawa buaya. Nah, ini kurang ajarnya company. Akhirnya di situ santri mengubur makam Habib Hussein di sebelah rawa buaya. Ketika ingin dikubur di sebelah rawa buaya, galiannya sudah digali dan mulai dikubur. Ketika ingin mengambil jenazahnya Habib Hussein, itu jenazahnya hilang, nggak ada di Kurung Batang, tapi kembali lagi ke masjid Luar Batang. Maka dari itu nama masjid ini dinamakan Luar Batang karena keluar dari Kurung Batang. Nah, dan pada akhirnya Habib Hussein dimakamkan di belakang masjid Luar Batang, yang mana masjid didirikan oleh Habib Hussein, dan air wudhu yang ditancapkan dari tongkatnya Habib Hussein itu masih dilestarikan oleh orang-orang Luar Batang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak asin kan